Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan dituntun, hidup kita akan disertai. Dengan firman Tuhan iman kita akan dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Melalui firman juga kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita akan disertai Tuhan. Bahkan firman Tuhanlah yang menjadi pedoman, yang menjadi penerang bagi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pengurapan dan tuntunan Tuhan, supaya kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala berkat, atas segala kebaikan Tuhan, atas perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang mengurapi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau yang menuntun kami, untuk kami bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari Mazmur 62, ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, ulangi, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita sela. Cuma dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Dimanapun di dunia ini tidak ada tempat yang bisa membuat kita merasakan damai yang sesungguhnya. Ya, damai ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di dalam Tuhan kita bisa menemukan ketenangan, kedamaian yang sejati. Ya, dunia menawarkan begitu banyak hal yang membuat orang kadang-kadang terpesona karenanya. Tetapi apa yang ditawarkan dunia sifatnya hanya sesaat saja. Tetapi kedamaian sejati hanya di dalam Tuhan. Sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan kita menemukan pengharapan. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang seringkali membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita dilingkupi dengan kekhawatiran, ketakutan, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saat engkau mengalami itu, saat engkau dalam kesesakan pergumulan, engkau saat dalam banyak masalah, saat engkau nggak tahu lagi mesti berbuat apa, saat kekhawatiran menguasai pikiran hatimu, saat kecemasan ada di hatimu, mulai dekatlah dengan Tuhan. Dialah gunung batu dan keselamatan, kota benteng yang melindungi kita, sehingga kita tidak akan goyah selama kita dekat dengan Tuhan. Pada Tuhan ada keselamatan dan kemuliaan, sebab Dialah gunung batu, tempat perlindungan kita. Ini luar biasa, ya. Tempat paling aman kita berlindung hanya di dalam Tuhan. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Bahkan pemazmur katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, setiap saat dalam hidupmu. Curahkan isi hatimu. Ini, seringkali kita cari tempat curhat, mencurahkan isi hati.
cari teman sana, teman sini. Ya seringkali manusia ya tidak sepenuhnya bisa menjadi seorang yang bisa menjadi tempat kita mencurahkan isi hati. Kadang-kadang bahkan ada yang nakal, kita curhat, diceritain ke orang lain. Tetapi di dalam Tuhan, ya datang, curahkan isi hatimu. Apa yang menjadi beban hidupmu? Apa yang menjadi, orang Jawa bilang, unek-unekmu? Ya, dengan kita mencurahkan isi di hadapan Tuhan, kita akan menemukan ketenangan. Ya, sebab ya kita menemukan tempat perlindungan yang sejati. Kita menemukan pribadi yang paling mengerti akan hidup kita. Bahkan saya beritahu, Tuhan mengenal kita jauh melebihi diri kita sendiri. Wah, karena Dialah yang menciptakan kita. Saat menghadapi masalah pergumulan yang sulit yang kau nggak tahu, yuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mulai curahkan isi hatimu, jujur saja di hadapan Tuhan tanpa harus menutup-nutupi, nggak perlu sungkan. Kalau kita curhat ke orang lain kan kadang-kadang masih kita tutup-tutupi, ya malu dong, ya mengutarakan hal-hal yang mungkin, wah kalau dia tahu nggak enak. Tapi di hadapan Tuhan sebaliknya. Jangan ada yang tersembunyi. Sebab sesungguhnya sebelum engkau mengutarakannya, Dia sudah mengetahuinya. Tetapi dengan engkau mengutarakannya, berarti engkau sungguh mempercayai Dia. Dan itu yang disukai Tuhan. Orang-orang yang mempercayai Tuhan, itu orang-orang yang dikenan Tuhan, orang-orang yang disukai Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang mau datang kepadanya, anak-anak yang mau menyapa Dia, anak-anak yang mau jujur terbuka, bahkan seputar permasalahan hidupnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk dekat dengan Tuhan adalah kata kunci hari ini. Dengan kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Dekat dengan Tuhan, kita akan menemukan jawaban bagi setiap permasalahan kita. Dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Kita akan merasakan damai. Bahkan dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kembali pengharapan. Dia sumber pengharapan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Dekatlah dengan Tuhan. Ya, dengan dekat dengan Tuhan, dengarkan Tuhan, engkau akan menemukan damai yang sejati, ketenangan yang sesungguhnya, bahkan juga solusi bagi permasalahan kita. Dialah sumber pertolongan, Dialah sumber pengharapan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali pagi hari ini bahwa kami memiliki tempat yang paling nyaman untuk kami boleh mencurahkan isi hati. Ya, di dalam Engkau ya Tuhan, dengan dekat Engkau kami menemukan damai sejahtera, kami menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Karena kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan, jalan keluar, di dalam Engkau kami menemukan pengharapan, bahkan juga di dalam Engkau kami mendapatkan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan hari ini hidup kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.